Baru, Solyu Intense Lip Stain. Warna intens, tahan hingga 12 jam. Beli sekarang. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review seperti apa pergerakan indeks harga saham gabungan yang kembali melanjutkan penguatan pemirsa. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana selaku Head of Retail Research MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit. Selamat sore, apa kabar Pak? Halo, selamat sore Mas David. Kabar baik Mas. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Kabar baik di awal pekan Pak Didit, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan secara teknikal, sudah diperdagangkan di atas level 7.400-an. Analisis teknikal, lanjutan penguatan di hari ini. Oke, kalau kita lihat memang pergerakan IHSG ini masih berada di fase uptrend ya dalam jangka pendek, dan kita melihat pada time frame daily maupun time frame weekly, di mana di time frame daily sendiri pergerakan IHSG ini sudah mampu untuk menembus MA 200-nya, dan di time frame weekly sudah mampu menembus MA 60-nya, di mana memang saat ini nampaknya terkonfirmasi untuk IHSG sedang berada di fase uptrend dalam jangka pendeknya. Dan kami memperkirakan kalau kita lihat sepekan kemarin memang IHSG ini cukup ada inflow yang masuk ke IHSG, yakni sebesar 1,07 triliun sendiri ya. Di tengah memang kalau kita lihat di rilis data China sendiri di perdagangan pagi tadi, di mana China merilis data inflasi yang cenderung melandai ke angka 0,2% secara year on year, di mana memang sebelumnya ini datanya sebesar 0,3% year on year-nya. Nah, kami melihat memang penguatan IHSG ini nampaknya akan memulai adanya Santa Claus Rally atau adanya window dressing sendiri, sembari investor menanti untuk adanya rilis data atau rilis suku bunga dari The Fed di bulan Desember ini, di mana secara probabilitas ini telah meningkat menjadi 80-an% dari yang tadinya hanya sebesar 65% saja. Begitu Mas David. Arah indeks harga saham gabungan dalam jangka pendek dan menengah, Pak, apakah penguatan masih akan terus berlanjut atau ada beberapa resisten ataupun support yang mesti diwaspadai dengan penguatan signifikan dalam beberapa hari terakhir? Oke, kalau kita lihat memang untuk IHSG sendiri ini sedang berada di fase uptrend dalam jangka pendeknya, dan dapat diperhatikan sebagai area resisten terdekat yakni di area 7.450. Apabila nanti mampu break di area tersebut, maka kami perkirakan untuk IHSG nanti akan menguji di levelnya 7.474 sampai ke area 7.521. Namun demikian, supportnya juga perlu diperhatikan, di mana kami perkirakan support ini terjadi, support terdekatnya di area 7.229. Dan memang kami memperkirakan akan adanya potensi koreksi ya dalam jangka pendek untuk IHSG-nya, di mana untuk koreksinya nanti berada di 7336 sampai ke 7373 terlebih dahulu, begitu. Baik, tapi tidak menyurutkan niat untuk momentum window dressing nantinya dan target untuk indeks harga saham gabungan sampai dengan akhir tahun, Pak Didit. Oke, kalau dari MNC Sekuritas sendiri memang kami melihat adanya potensi window dressing ke depannya, terutama di sepekan atau dua kanan. Paling tidak nanti untuk IHSG di area 7.500 sampai ke area 7.600 terlebih dahulu, begitu. Baik, Pak Didit, dari rotasi pergerakan sektoral, updatean di sesi pertama siang tadi, sektor energi masih menjadi penopang terbesar, Pak Didit. Ada dua saham di sana, ada AADI, kemudian juga ada Adaro. AADI hari ini kembali menyentuh auto reject atas dari harga IPO-nya di 5.550, sementara Adaro bangkit setelah mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan intraday Adaro hari ini sempat menguat di atas 14%. Kita ke AADI terlebih dahulu, Pak. Analisis dan rekomendasi Anda dengan auto reject atas di hari ketiga, arahnya akan kemana untuk AADI? Oke, kalau kita lihat memang secara sektoral terlebih dahulu ya, untuk sektor energi sendiri sebenarnya memang masih berada di fase uptrend ya, dan sudah menembus dari MA 60-nya. Kami melihat memang masih terdapat potensi untuk sektor energi melanjutkan penguatannya, paling tidak nanti untuk menguji di area 2.767 sampai 2.772. Kemudian apabila kita membahas tentang AADI ini, memang di hari ketiga ini masih auto reject atas begitu ya untuk AADI, dan perlu diperhatikan dari sisi volumenya, di mana memang 2 hari belakangan kemarin, di hari pertama dan hari kedua, bid volumenya ini cenderung besar ya, yakni berada di, kalau tidak salah itu 2 jutaan untuk bid volumenya.
Namun di perdagangan hari ini bid volumenya ini cenderung mengecil, yakni sekitar 500 ribuan saja. Nah, ini kami mencermati tidak seramai di 2 hari belakangan kemarin untuk bid volumenya. Nanti investor juga dapat mencermati untuk pergerakannya ke depannya yang akan cenderung fluktuatif untuk AADI, di mana apabila nanti terkoreksi, nanti dapat dicermati di area 9.175 sampai ke area 9.325. Namun positifnya atau base case-nya masih ada potensi penguatan untuk AADI, paling tidak nanti untuk menguji di area 9.875 atau sampai level arahnya kembali yakni di 11.450. Begitu, Mas. Baik, analisis untuk ADI hari ini auto reject atas ditutup di 9.550. Data menunjukkan ini, Pak Didit, terutama di penutupan sesi pertama siang tadi, untuk AADI saja ini nilai transaksi ini mencapai 38,7 triliun di pasar non-reguler, Pak. Kondisi apa yang menjadi penyebabnya atau daya tarik apa yang sedang diburu oleh para investor untuk terhadap ADI? Oke, kita melihat memang potensi dari ADI ini masih terdapat untuk adanya hak penebusan atau dari PUPS sendiri, di mana memang para investor ADI sendiri kemarin sudah mendapatkan penjatahan dari ADI sendiri dari untuk pembelian dari Adro, gitu ya, dari Alam Tri-nya sendiri, kemudian mendapatkan penjatahan untuk penebusan dari ADI-nya sendiri, dan kami memperkirakan selama beberapa hari belakangan ini memang ini adanya waktu untuk adanya penebusan dari ADI sendiri. Dan di mana harga penetapannya kan sebesar 5.960-an kalau saya tidak salah per lembarnya ya. Dan harganya ini juga masih berada di bawah harga reguler, di mana di marketnya saat ini di angka 9.550, di mana memang masih ada ketertarikan bagi para investor untuk menembus ADI, sehingga nanti untuk mendapatkan capital gain ke depannya, seperti itu, Mas. Baik, dari ADI kita beralih ke Adaro, Pak. Kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk dari Bapak Inder dari Bali. Terima kasih sudah bergabung. Adaro punya di 2.500, apakah masih boleh hold atau tidak? Hari ini Adaro mengalami penguatan signifikan, Pak Didit, setelah beberapa hari terakhir cenderung mengalami tekanan ketika ADI mengalami beberapa kali auto reject atas. Analisis dan rekomendasinya untuk Adaro, ambil posisi di 2.500. Oke, kalau kita misalnya tadi melihat untuk mengambil posisi di level harganya 2.500, ini masih cenderung cukup baik, bisa di hold terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat penguatan dari Adaro hari ini disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Dari sisi pergerakan indikatornya, stokastik sudah mulai golden cross dan masuk ke area netral. Kami perkirakan untuk pergerakan dari Adaro nanti ke depannya sendiri, ini akan menguji ke level terdekatnya dulu, yakni 2760. Apabila nanti berhasil break dari 2760, selanjutnya dapat diperhatikan di level 2.800 sampai 3.040 untuk area penguatannya. Namun demikian nanti tetap perhatikan sebagai area support terdekat kami berikan di 2530, karena kalau break dari 2530 nampaknya untuk Adro sendiri akan menguji ke 2380 sampai 2450 begitu. Baik, untuk Adaro hari ini juga ikut menjadi penopang dari sektor energi dan sekaligus tadi menjawab pertanyaan Bapak Inder dari Bali, 2.500 direkomendasikan hold. Penutupan hari ini di 2680 menguat di 16,52%. Support yang harus diwaspadai adalah di 2530 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit dari energi, Pak, saya coba bergeser ke saham-saham grup Prayogo Pangestu, Pak, yang di pekan sebelumnya menjadi penopang indeks harga saham gabungan, tapi hari ini rata-rata cenderung mengalami pelemahan, Pak Didit. Kita boleh langsung ke brand, Pak. Analisis dan rekomendasi Anda, di mana posisi brand hari ini melemah di 2%. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk ini, Pak Didit. Saya akan coba cek terlebih dahulu untuk posisi brand. Sebentar ya, Pak. Punya harga di 8.300, Pak. Boleh beli lagi tidak? Saya akan coba cek pertanyaannya dari Pritshoba ini. Terima kasih juga sudah bergabung. Analisis Anda untuk brand. Oke, kalau kita lihat untuk pergerakan brand sendiri sebenarnya dalam jangka menengah ini masih cenderung melandai ya pergerakan brand, dan memang pada perdagangan hari Jumat kemarin ini brand menguat cukup signifikan sebesar 13%. Jadi cukup lumrah apabila hari ini pergerakannya relatif terkoreksi disertai dengan munculnya tekanan jual. Kalau kita melihat dari sisi MACD-nya ini masih berada di area positif meskipun stokastiknya nampaknya masih akan rawan untuk terjadinya adanya golden cross, sehingga koreksinya nampaknya akan cenderung untuk berlanjut, nanti dapat dijadikan sebagai area average down-nya
di rentang area 7.800 sampai 8.100 terlebih dahulu. Apabila nanti Brent masih mampu berada di atas area 7.350 sebagai area supportnya, maka dapat diperhatikan untuk area penguatan Brent paling tidak akan menutup gap dulu di area 8875. Apabila mampu break 8875, selanjutnya dapat dicermati di area 9.200 untuk area penguatan berikutnya. Begitu Mas David. Baik, ambil posisi di 8.300 Pak. Dengan pelemahan hari ini profitnya berkurang ini. Masih bisa di hold tidak Pak? Apakah harus menunggu ke 7.350 dengan range yang cukup lebar Pak Didit? Nanti bisa untuk average down dulu, rentang koreksinya nanti di 78 sampai ke area 81 Mas. Baik. Analisis untuk Brent dan sekaligus menjawab pertanyaan pencoba yang tidak menyebutkan lokasinya di mana. Pak Didit, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan sekaligus update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.